Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Muhammad Fauzan dari kelompok 5 mata kuliah perpajakan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat keterangan pajak atau yang sering kita dengar dengan SKP. Nah, jadi pada SKP ini ada beberapa pasal yang akan saya jelaskan, yaitu pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Sebelumnya saya akan membacakan dan menjelaskan tentang pasal 15. Nah, untuk pasal 15 sendiri ini terdiri dari 5 ayat. Nah, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama itu ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keterangan ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terungtangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. Jadi yang dimaksud data baru di sini itu adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besar jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak atau yang belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampiran maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Selain data baru di sini, juga surat ketetapan pajak kurang bayar itu bisa muncul apabila ada data semula yang belum terungkap. Apa sih data yang sebelum terungkap itu? Seperti tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan serta lampirannya termasuk laporan keuangan. Dan yang kedua itu pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar lengkap, atau bisa kita sebut itu data manipulasi yang ketahuan sama Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang kedua, ayat 2 itu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jadi apabila telah ditemukan data baru dan sudah diberitahukan, maka wajib pajak itu harus membayar sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Nah, pada ayat ketiga itu kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan pajak bayar tambahan. Nah, jadi pada ayat 3 ini udah dijelaskan apabila kita tidak membayar sanksi selama sebesar 100% itu apabila kita menyerahkan sendiri atau kita membuat surat keterangan bahwa kita merasa ada yang kurang gitu. Kita berdasarkan kita tulis atas kehendak sendiri, jadi kita yang bikin surat keterangan kalau kita itu ada kekurangan dalam pembayaran pajak kita. Juga apabila surat penerbitannya itu belum ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang keempat itu ada ayat 4 itu tertulis apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun. Nah, apabila udah 5 tahun baru terbit surat pajaknya itu kita bakal dikenakan denda lagi sebesar 48%. Nah, jadi apabila misalnya kita tidak kekurangan pajak itu yang diketahuinya sama Direktorat Jenderal Pajak, bukan atas kehendak kita sendiri yang mengajukannya. Jadi itu kita dapat denda 100% dan ditambah lagi apabila kalau udah lebih dari 5 tahun kita dapat denda lagi sebesar 48%. Nah, yang ayat kelima itu tata cara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Jadi
semua peraturan yang udah tertulis sebelumnya itu udah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang disepakati oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada pasal 16. Pada pasal 16 ini ada beberapa ayat, yaitu ada 4 ayat. Di sini menjelaskan tentang ayat pertama, pasal 16 ayat 1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktorat Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak. Surat-surat berapa membetulkan. Jadi permohonan pajak itu bisa permohonan wajib pajak atau karena jabatannya Direktorat Jenderal Pajak dapat membetulkan surat keputusan. Jadi apabila ada kesalahan surat-surat atau ada kurang tulis atau kurang persen, itu bisa dibetulkan. Nah, surat apa aja sih yang bisa dibenerin, yaitu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan dan pembetulan, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, dan surat keputusan keberatan surat keputusan pengangguran sanksi administrasi. Nah, pada ayat kedua itu tertulis Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas pembetulan yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1. Nah, apabila kita udah memberikan berkas kita memberi permohonan apabila ada salahnya untuk membetulkan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak itu dikasih waktu 6 bulan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan wajib pajak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ayat 3. Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat 2 telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Nah, jadi apabila kita sebagai wajib pajak sudah mengajukan permohonan, namun dalam jangka waktu 6 bulan pihak Direktur Jenderal Pajak itu tidak memberikan keputusan apapun. Jadi permohonan yang telah kita ajukan sebelumnya itu telah dianggap benar atau dianggap dikabulkan. Nah, selanjutnya itu ada ayat 4. Apabila diminta oleh wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagaimana permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jika kalau misalnya kita sebagai wajib pajak melakukan permohonan, nah itu misalnya kita ingin bertanya dikabulkan atau tidak, dikabulkan dan tidak, itu kan pasti ada keputusannya dikabulkan atau tidaknya. Jadi sebagai wajib pajak yang udah mengajukan permohonan, kita bisa meminta kepada Direktur Jenderal Pajak memberikan keterangannya secara tertulis. Misalnya ya, permohonan kita tidak dikabulkan. Nah, kita itu berhak meminta keterangan kepada Jenderal Pajak kenapa permohonan kita itu ditolak. Jadi begitu. Selanjutnya itu ada pasal 17. Nah, di pasal 17 sendiri ini ada 3 ayat. Jadi saya seperti biasa akan membacakan beberapa ayat-ayat tersebut. Nah, pada pasal 17 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jadi, penerbitan surat pajak itu akan terbit apabila jumlah pajak yang dibayar itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Nah, ayat kedua itu berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang tentunya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada ayat ketiga itu surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Jadi apabila masih ada kesalahan-kesalahan, surat wajib pajak itu masih bisa dapat diterbitkan lagi apabila masih ada kesalahan pokoknya. Selebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan
mohon maaf apabila ada materi yang salah atau misalnya kurang saya jelaskan, saya minta dibuka mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya itu ada pasal 17A, 17B dan lain-lainnya, itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Gita Ameriana. Untuk Gita Ameriana, saya persilahkan untuk videonya untuk menjelaskannya. Terima kasih.